Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kelas 3? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi dengan Ibu Riza. Kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup. Sebelum belajar, ayo kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Tangan di atas, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya, anak-anak kelas 3. Ahmad Baihaqi, Alea, Bilqis, Haira, Hamzah Safira, Hamzah Senja, Lutfi, Alde, Nafian, Najwa, Narendra, Kuon, Raihan, Sidki, Taufik, Sania, Silva, dan yang terakhir Zamzami. Nah, hadir ya semuanya. Alhamdulillah, sebelum belajar PLH jangan lupa ya baca alamat suratnya, kemudian sholat duha dulu, seperti itu ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran. Pencemaran adalah masuknya suatu zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Contoh pencemaran yaitu pencemaran air. Pencemaran air disebabkan karena beberapa hal, yaitu sampah atau limbah rumah tangga seperti air deterjen, sampah industri atau pabrik, sisa-sisa pupuk atau pestisida, limbah, kotoran lemak, dan sebagainya. Air yang sudah tercemar tidak akan bisa dipakai oleh manusia. Ya, contohnya jika adanya perubahan warna, adanya perubahan bau, adanya perubahan rasa, timbulnya endapan, bahan pelarut, dan berkembangnya hewan-hewan kecil atau mikroorganisme. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran yaitu hindari membuang sampah ke sungai atau parit, tidak membuang limbah rumah tangga sepertinya air deterjen ke sungai, tidak membuang limbah industri ke sungai, dan membuat instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL untuk industri dari pabrik. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya zat-zat atau bahan-bahan lain ke dalam udara. Contohnya kebakaran hutan, kegiatan gunung berapi, kebakaran rumah, asap pembakaran sampah, asap kendaraan bermotor, pembuangan limbah, asap dari industri, asap rokok, dan juga sampah yang membusuk. Ciri-ciri udara yang telah tercemar yaitu berbau menyengat, membuat sesak napas, udara terasa tidak segar, dan membuat mata perih. Dampak yang ditimbulkan dari udara yang tercemar itu munculnya penyakit pernapasan seperti ISPA, asma, TBC, dan juga menimbulkan penyakit mata, mengganggu pertumbuhan tanaman, dan menjadi rawan penyakit. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak pencemaran yaitu menggalakkan penanaman pohon, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, menggunakan bahan industri yang aman bagi lingkungan, mengurangi bahan dari pemakaian gas kimia, contohnya gas freon, menggunakan masker di lingkungan yang udaranya tercemar. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah contohnya sampah anorganik seperti plastik, kaleng, botol bekas. Yang kedua, limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, cat. Kemudian limbah industri
yang keempat limbah cair, yang kelima limbah pertanian. Teman-teman bisa dilihat ya akibat lain yang akan terjadi jika pencemaran tanah dibiarkan. Teman-teman juga bisa dilihat ya langkah-langkah pencegahan pencemaran tanah, yaitu dengan menyediakan sampah organik, anorganik, kemudian sampah organik dibuat kompos, anorganik didaur ulang. Seperti itu teman-teman. Terima kasih ya sudah menyimak video Ibu Riza. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.